ini pengertiannya. Simak video ini, pengalaman saya sampai 74 tahun, ada cuplikan-cuplikan ungkapan yang saya rasa penting bagi Anda semua, utamanya generasi remaja. Marilah kita ikuti kelanjutan dari ungkapan dalam video ini. Sepuluh tahun yang lalu saya belum pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Saya sempat diundang ke sejumlah perguruan tinggi papan atas di Eropa, Jepang, dan Amerika, tentu saja juga Australia. Saya mempelajari dan akhirnya menyimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi hebat bukan karena perguruan tingginya, tetapi dari dirinya sendiri. Oleh karena itu saya meyakini bahwa Anda semua yang sekarang SMP, SMA, mahasiswa akan dapat menjadi tokoh-tokoh pada masa Indonesia Emas tahun 2045. Marilah belajar bersama saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan guru-guru saya masa kecil. Ternyata saya termasuk mempunyai nasib yang baik karena guru saya di desa saat itu betul-betul membuka awal dari saya belajar membaca dan berhitung. Bahkan saya ingat belajar berhitung itu menulis di sabak, ya itu namanya sabak itu yang warnanya hitam, kemudian bisa ditulis dengan grip, dihapus, menggambar satu wajik, lalu ditambah 2 wajik, sama dengan 3 wajik. Kadang-kadang menggambar pohon kelapa, 2 pohon kelapa, ditambah 2 pohon kelapa menjadi 4 pohon kelapa, dan selanjutnya. Guru saya memang sabar saat itu dan suka mendongeng. Dongeng-dongengnya itu menimbulkan semangat supaya murid-muridnya rajin belajar. Dan kadang-kadang guru itu menceritakan semacam dongeng buatannya sendiri. Saya tahunya sesudah SMP, ternyata apa yang didongengkan oleh Pak Guru itu ciptaan sendiri, namun sudah penuh kesan dan membawa semangat untuk selalu rajin pergi ke sekolah. Nah, sesuatu yang saya pelajari ketika saya sekolah rakyat tahun 1953 sampai 1959, sekolah rakyat itu kalau sekarang disebut sekolah dasar. Ternyata kombinasi proses belajar formal di kelas oleh Pak Guru dan yang non-formal di masyarakat serta informal di dalam keluarga saat itu, kalau direnung-renung sekarang itu masuk kriteria cara belajar yang baik menurut pandangan para ahli pendidik tahun ini, tahun 2021. Bahkan suasana seperti itu didambakan, namun suasana masyarakat dan sekolah saat ini tampaknya tidak mudah untuk menciptakan lingkungan seperti saat saya kecil dulu. Betul-betul ada semacam keharmonisan
belajar di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Sebenarnya sekarang fasilitas untuk belajar di SD, SMP, SMA itu jauh lebih modern dan jauh lebih terencana, jauh lebih lengkap dibanding dulu. Namun saya juga heran, kenapa sekolah zaman dulu itu memberikan suasana yang betul-betul menggembirakan. Ada waktu istirahat, anak-anak bermain, kalau ada pelajaran olahraga, itu juga ya melakukan banyak permainan untuk melatih kreativitas, dan anak-anak itu rasanya pada saat itu memang senang sekali. Nah, kondisi saya sekolah di SD itu berlanjut ke SMP, kemudian ke SMA, masih juga menjumpai lingkungan belajar yang formal, non-formal, dan informal itu masih bagus. Pergi sekolah SMP itu harus mengayuh sepeda rata-rata 1/4 jam berangkat di waktu subuh, kemudian 1/4 jam pulang itu di waktu sore, itu rasanya juga ringan-ringan saja. Nah, itulah situasi belajar dari zaman dulu. Lalu pikiran ahli-ahli pendidikan masa sekarang itu bagaimana? Saya akan mencoba mengingat-ingat komunikasi saya dengan beberapa guru. Sebetulnya guru-guru sekarang itu juga benar-benar banyak yang memahami bahwa Tuhan itu maha adil. Semua hambanya diberi potensi jenius, dan potensi tersebut bisa dimunculkan. Ini yang diyakini, namun suasana untuk memunculkan potensi para murid sekarang nampaknya itu tidak selancar zaman saya waktu kecil. Pada keadaan khusus awal Agustus ini, menjelang 17 Agustus 2021, saya ingin membicarakan 17 poin penambah keyakinan kita bersama bahwa sebenarnya siswa SMP, SMA, dan mahasiswa itu mempunyai kemauan dan kemampuan juga untuk menjadi sukses dirinya, keluarganya, dan berkontribusi besar bagi negara. Nah, ini tinggal pandai-pandainya itu sekolah, masyarakat, dan keluarga menyiapkan lingkungan belajar yang menyemangati para murid-murid di masa sekarang. Caranya bagaimana ya? Saya ingin membicarakan 17 poin tersebut untuk menjadi renungan kita bersama. Saya bagi 17 sama dengan 7 ditambah 10. Nah, yang 7 itu kaitannya dengan cita-cita sejumlah guru dan dosen. Kemudian yang 10 itu akan saya ambilkan urutan nomor 1 dan sampai dengan nomor 10 menurut penelitian J. Stanley. Yang dikatakan menurut J. Stanley itu merupakan syarat, merupakan faktor yang sangat menentukan agar orang itu bisa mencapai sukses. Nah, 7 ditambah 10 tersebut akhirnya sebenarnya bisa dikombinasi di dalam proses pendidikan untuk dapat mendasari
rancangan kegiatan sekolah dan sebetulnya juga kegiatan Anda semua, para remaja yang saya cintai, untuk bisa nanti dicari sendiri yang paling sesuai dan paling optimal untuk meningkatkan diri setiap hari berkaitan dengan 17 poin itu caranya bagaimana. Nanti akan kita tinjau lebih rinci lagi agar kita benar-benar nanti memiliki keputusan yang bulat dan percaya diri bahwa setiap siswa itu sebenarnya memang bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi betul-betul pembelajar yang sukses. Nah, kalau dikatakan secara singkat, Anda memang bisa, Anda mampu bila mau. Jadi urusannya itu sebetulnya bukan kemampuan, tetapi kemampuan. Itulah yang akan dipelajari bersama-sama saya dalam kesempatan ini. Sebelum lanjut, saya ingin cerita dulu tentang pikiran dan perasaan terhadap guru-guru SD saya. Memang benar yang menciptakan nasib itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Benar juga kenyataannya yang memantik semangat saya untuk belajar, kemudian melanjutkan ke SMP adalah guru-guru SD saya. Selain itu, beberapa guru itu memang pandai membuat dongeng yang mengembangkan imajinasi saya untuk mempunyai suatu cita-cita lanjut belajar. Nah, kemudian saya punya kesimpulan bahwa saat ini pun guru-guru yang seperti guru saya masa SD dulu atau sekolah rakyat juga tentu cukup banyak, hanya ilmunya guru-guru sekarang itu mungkin ada perbedaan. Jadi sudah lebih banyak yang dibacanya dibanding guru-guru pada zaman saya, sehingga pada ungkapan di depan tadi saya mengatakan tentang 7 poin yang mengisi pemikiran guru dan dosen agar 7 poin tersebut berkembang baik di siswa, kalau untuk dosen juga pada mahasiswanya. Itulah keyakinan saya, intinya akan mengatakan bahwa guru dan dosen itu sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap nasib siswa dan mahasiswa. Nah, lalu belajarnya bagaimana pada masa sekarang ini pada saat ada pandemi? Memang perlu pilihan cara belajar masing-masing yang dianggap paling tepat. Saya akan mulai dari yang saya dengar lewat tausiah Ustadz, bahwa Tuhan mengizinkan prasangka hambanya terhadap COVID-19, boleh memilih prasangka musibah, boleh juga berprasangka hikmah. Memang manusia berhak menemukan hikmah dalam peristiwa ciptaan Tuhan. Mahasiswa, para guru dan dosen banyak cara
yang dapat ditemukan untuk memudahkan jalan adik-adik SMP, SMA, dan para remaja agar belajar makin produktif lintas generasi. Dosen dan guru yang dekat saya mempunyai keinginan bagaimana para remaja dapat menguasai berbagai ilmu, bukan politik, walau sejumlah remaja yang memang panggilan jiwanya belajar politik itu diperlukan. Mahasiswa sekarang bisa mendampingi belajar para siswa seperti masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat saya masih sekolah rakyat dulu ketika saya masih kecil. Guru dan dosen membaca pustaka dari berbagai sumber belajar, membuat catatan hal-hal yang penting untuk meningkatkan wawasan para remaja agar kelak menjadi pemimpin Indonesia Emas 2045 yang mumpuni ilmu dan berkarakter terpuji. Dari banyak catatan yang sementara ini dianggap penting sesuai dengan keadaan, yaitu perlunya menginfusi wawasan agar para siswa dan mahasiswa yang menekuni suatu bidang ilmu tertentu mempunyai wawasan tentang kesehatan jiwa raga. Ini betul-betul dirasakan sangat penting karena adanya pandemi, banyak orang yang kesadarannya meningkat tentang kesehatan jiwa dan raga. Nah, tentu saja pengetahuan sebagai yang kedua dan keterampilan dalam rangka memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Punya pengetahuan dan keterampilan akan menjadi sangat bagus apabila ditambah sikap mental yang baik, kemudian nilai-nilai kehidupan yang baik, serta spiritualitas yang tinggi. Ini banyak guru dan dosen yang sudah menemukan cara-cara untuk infusi yang sebaik-baiknya. Selain itu, memperhatikan situasi dan kondisi di masyarakat serta di media saat ini termasuk media sosial dipandang sangat penting perlunya menginfusi sikap toleransi, saling pengertian, menyambut baik perbedaan agar saling melengkapi, yang satu memperkuat yang lainnya atau bersinergi. Nah, ini perlu dikembangkan suatu imajinasi. Diberi imajinasi agar betul-betul menghayati bahwa selain pengetahuan yang ditekuni, dapat mempunyai keyakinan terapan amal ilmu tersebut memerlukan wawasan-wawasan untuk dilakukan amal ilmu melalui kerja bersama, kerja tim, dengan memenuhi mutu tinggi dalam hal kesehatan jiwa raga, pengetahuan, keterampilan, sikap mental, nilai-nilai kehidupan, spiritualitas, dan toleransi, serta saling pengertian menyambut baik perbedaan tersebut untuk saling melengkapi, dan istilah populernya adalah untuk bersinergi. Selain untuk kepentingan diri dan keluarganya, juga bagi kepentingan masyarakat
bangsa dan negaranya. Nah, cita-cita tersebut merupakan cita-cita oleh para guru dan dosen yang saya kenal dengan dekat. Sudah kita bicarakan 7 poin di depan tadi. Sekarang lalu bagaimanakah menginfusi temuan C. Stanley dari penelitiannya tentang orang-orang sukses di dunia yang memiliki karakteristiknya dengan banyak kata kunci. Pada saat ini yang kita dahulukan 10 kata kunci yang pertama, nomor 1 sampai 10. Kita cari cara menginfusi kepada para remaja. Nomor 1, kejujuran. Sikap jujur ini wajib dipastikan apabila ingin menjadi orang yang berkarakter terpuji selain mumpuni dalam bidang ilmu. Yang kedua adalah disiplin keras. Ini penting. Sifat kedisiplinan ini akan membuat orang bekerja secara efektif dan efisien. Namun sekali lagi perlu mengenal batas untuk selalu sehat jiwa dan raga. Yang ketiga adalah komunikasi yang tepat. Ini di beberapa SD yang bagus, ini betul-betul sudah dilatih bagaimana siswa mengkomunikasikan tentang apa yang diperoleh di sekolah dengan orang tuanya. Yang keempat adalah dukungan pendamping. Ini disesuaikan dengan usia, pengertiannya itu luas, namun banyak guru dan dosen yang pandai atau piawai bercerita tentang dukungan pendamping tersebut. Nah, kerja keras dengan tetap sehat jiwa raga. Yang nomor 5 ini yang kita pentingkan adalah sehat jiwa raga, kerja keras sebagai kelanjutan dari disiplin yang keras tadi, yaitu disiplin untuk bekerja dengan tetap sehat jiwa raga dan bekerja pada kemampuan puncaknya. Selanjutnya yang keenam, orang bekerja apabila memiliki kecintaan pada yang dikerjakannya, ini akan sangat bagus, tidak akan mudah merasa lelah. Berikutnya tentu saja karena kita mengharapkan remaja sekarang menjadi pemimpin masa Indonesia emas yang mumpuni ilmu dan berkarakter terpuji, perlu mulai dilatih kepemimpinan sesuai usia dan konteksnya, membentuk grup-grup belajar, grup bermain, dan lain sebagainya. Ini juga banyak guru yang sudah mempraktekkannya. Ini tinggal bagaimana memperluas praktek-praktek baik tersebut ke sekolah-sekolah yang belum melakukannya. Yang tidak kalah penting, semua siswa dan mahasiswa harus dilatih untuk hidup teratur. Ini menjaga harmoni optimal pelaksanaan kewajiban yang telah dibuat biasanya dengan jadwal sebagai perjanjian terbaik dengan diri sendiri. Yang ke-10 yaitu kemampuan menjual ide. Nah, ini banyak dipraktekkan para siswa apabila liburan, sesudah liburan itu disuruh membuat tulisan
kemudian diceritakan ke kelas sambil belajar memberi pengaruh kepada kawan-kawannya tentang hal baik yang dilihatnya. Nah, guru dan dosen yang telah baik melakukan infusi 10 poin temuan penelitian J. Stanley ke ranah 7 poin sebelumnya, ini diperkirakan sudah puluhan ribu, namun belum ratusan ribu. Nah, tentu saja untuk banyak yang sukses menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin mumpuni dalam ilmu dan berkarakter terpuji pada masa Indonesia emas nanti, jumlah yang puluhan ribu tersebut, guru dan dosen yang sukses menginfusi baik 7 poin catatan maupun hasil penelitian J. Stanley urutan ke-1 sampai ke-10, peningkatan jumlahnya itu dipercepat sehingga jumlah puluhan ribu itu menjadi ratusan ribu, dan kelak apabila sudah menjadi juta, jumlah guru-guru dan dosen yang berkualitas menginfusi menuju lulusan karakter terpuji di level apapun, ini betul-betul Indonesia sudah dapat maju mengelola sumber daya, mencapai cita-cita seperti apa yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman remaja yang saya cintai, saya mempunyai beberapa catatan yang dahulu menyemangati saya untuk belajar dan mencapai beberapa hal yang menjadi kenangan indah bagi saya sampai saat ini. Saya sampaikan ya. Sebagian catatan pemahaman saya terhadap kehidupan ini saya buat dalam bentuk video, dan baru mulai beberapa bulan yang lalu mendapat komentar dari cucu saya yang sudah pensiun lebih 9 tahun masih mau belajar ya, Yang. Ya, saya masih mau. Yang jadi konsultan, buat video juga, keren deh. Itulah komentar cucu saya. Dan saya persilahkan membaca catatan saya ini, bahwa guru dan dosen itu sangat berjasa. Dan sesungguhnya lah yang paling menentukan masa depan Anda adalah usaha sendiri, diiringi doa orang-orang yang menyayangi, serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan kunjungi channel video Sujarwati UGM dan tonton dulu 4 judul berikut. 1. Memastikan sendiri jalan Anda agar menjadi lebih cerdas. Ini sekitar 6 menit. Yang kedua, gagal menjadi mahasiswa UGM, jadilah dia sesuatu di UGM. Sekitar 22 menit. Yang ketiga, sukses Anda maksimal dari mengenal bakat pemberian Tuhan. Ini sekitar 32 menit. Dan yang keempat, jalan sukses remaja dengan karakter terpuji. Ini hanya kurang dari 2 menit. Yang belum, silahkan subscribe channel Sujarwati UGM dan kadang-kadang cari waktu luang menjumpai kenyataan
indahnya belajar bersama lintas generasi. Saya memang sedang belajar bersama cucu, semoga berkah, amin. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.